Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara mendeteksi objek menggunakan OpenCV dengan Python dengan menggunakan YOLO, YOLO Only Once, di mana presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas pemrosesan citra biomedis. Next. Jadi, apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan hal ini? Yang pertama, kita membutuhkan Python. Yang kedua, kita membutuhkan Coconames. Yang ketiga, kita membutuhkan YOLO v3 weight, YOLO v3 configuration, dan objek ataupun gambar yang kita butuhkan untuk melakukan object detection. Kemudian langkah yang kita lakukan untuk melakukannya adalah pertama sekali kita harus mendownload file Coconames, YOLO v3 weight, YOLO v3 configuration pada link yang sudah saya terapkan pada slide ini. Kemudian, bagaimana untuk menginstal YOLO? Sebelumnya kita harus tahu YOLO adalah algoritma pembelajaran yang mendalam. Jadi YOLO tidak membutuhkan instalasi apapun. Yang dibutuhkan adalah kerangka belajar yang mendalam di mana menjalankan algoritma tersebut. Jadi seperti file-file pada Python, YOLO ini juga adalah sebuah modul yang di dalamnya sudah terdapat pembelajaran dan pada codingan kita akan hanya memanggil saja. Kemudian saat ini ada 3 kerangka kerja yang digunakan untuk yang kompatibel dengan YOLO yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita bisa lihat pada slide ini di mana untuk Darknet memiliki keuntungan karena dia cepat dan bekerja pada GPU dan CPU. Kerugiannya adalah hanya berfungsi pada operating system Linux. Kemudian Darkflow merupakan adaptasi dari Darknet ke TensorFlow. Keuntungannya dia mampu bekerja pada semua OS dan juga cepat dan juga bekerja dengan GPU dan CPU. Namun kelemahannya pemasangannya rumit. Kemudian OpenCV adalah yang kita gunakan pada hari ini. Memiliki kerangka belajar yang sama, namun dia keuntungannya tidak perlu menginstal apapun seperti Darknet dan Darkflow, tapi kerugiannya dia hanya bisa bekerja pada CPU sehingga tidak dapat melakukan object detection pada real time dengan kecepatan yang tinggi. Langkah kedua yaitu kita ekstrak file yang sudah kita download dari link, kemudian kita buka Python untuk menjalankan code-nya, dan sebelum itu kita harus menginstal object interpreter, di mana di sini diperlukan adalah CV2 dan NumPy. Kemudian yang pertama kita lakukan saat mengcoding yaitu import file, import class-nya pada project interpreter, yaitu import CV2 dan NumPy. NumPy diimport SNP agar lebih mudah saat mengcoding. Kemudian kita mengimport file weight, configuration, dan nama, di mana weight merupakan model yang sudah terlatih dan inti dari algoritma untuk menyelesaikan objek deteksi ini. Kemudian file configuration yang di dalamnya adalah file konfigurasi di mana ada semua pengaturan dalam algoritma. Kemudian ada file name yang berisi beberapa nama yang sudah disediakan pada model pembelajarannya seperti person, chair, table, laptop, monitor, dan lain-lain. Dan codingannya tersedia pada baris ke 5 sampai baris 11. Kemudian kita mengatur lebar dan tinggi gambar dengan fx sama dengan 0,4 dan fy 0,4. Nah, sekarang kita tidak boleh langsung semerta-merta memasukkan gambar yang sudah kita load ke jaringan yang sudah tersedia tadi, melainkan kita harus mengekstraksinya dengan blob, yaitu mengekstraksi fitur dari gambar dan mengubah ukurannya. Dan kemudian untuk YOLO ini memiliki 3 ukuran, yaitu 320, 609 x 609 per 16 dikali per 16, dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian untuk keluarannya kita dapat melihat pada code baris 21, di mana out adalah net.forward output layers. Kemudian kita melakukan loop, di mana untuk melakukan object detection ini kita memerlukan
ambang batas kepercayaan yang adalah 0,5 di sini. Jika lebih besar dianggap objek terdeteksi dengan benar, dan jika tidak, maka objek tersebut akan terlewati. Ambang batas dapat berubah dari 0 ke 1. Semakin dekat dengan 1, maka semakin besar keakuratan deteksinya, dan semakin dekat ke 0, maka akan semakin rendah keakuratannya. Tetapi juga semakin besar jumlah objek yang terdeteksi. Kemudian ini adalah list code, yaitu pada line ke 24 sampai 45. Jadi yang kita bahas tadi ada di line 24 sampai ke 45 barusan. Kemudian ketika melakukan deteksi, kita akan dapat saja kebetulan ada dua kotak deteksi, kotak deteksinya yang saling tumpang tindih. Nah, ini akan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah noise. Untuk menghilangkannya, kita menggunakan fungsi indexes. Nah, jika algoritma dari coding ini berhasil, maka hasil akhir yang akan ditampilkan pada layar adalah berupa kotak, yaitu berisi koordinat persegi panjang yang mengelilingi objek terdeteksi, kemudian label, yaitu nama dari objek tersebut, kemudian ada confidence, yaitu keyakinan ataupun rentan keyakinan antara 0 hingga 1. Nah, sehingga jika ditotalis, jumlah line code-nya adalah 61. Oke, untuk lebih paham lagi, kita langsung lanjutkan ke codingannya. Dan terima kasih. Yuk. Nah, sebelumnya kita harus tahu bentuk filenya itu seperti apa setelah kita download nanti. Nah, jadi bentuk filenya itu adalah seperti ini, kemudian kita ekstrak, kemudian nanti ada file YOLO v3 WH tersendiri, configuration-nya, dan juga name. Nah, jadi di sini gambar yang akan kita deteksi adalah gambar ini, dimana gambarnya seperti ini. Dan kita akan mendeteksi ini apa cup, ini monitor, ini ada orang, ada meja, ada kursi, dan sebagainya. Nah, langsung saja ke codingannya. Dan kebetulan saya sudah ngeran, soalnya ngerannya juga agak lama, makanya saya langsung ngeran aja di sini. Dan hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini, kita lihat sendiri. Atau kalau ya hasilnya seperti ini, dimana sudah bisa terdeteksi ada orang, akan dilabeli orang, kursi dilabeli kursi, laptop pasti dilabeli laptop, ada smartphone, ada cellphone, ada cup. Baiklah, kira-kira sekian presentasi dari saya mengenai object detection menggunakan OpenCV Python YOLO. Dan apabila ada kesalahan dalam presentasi ini, saya meminta maaf dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.